Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itsnaini Noftika Rahmawati, NIM 2020 SEK 58 dari kelas A1 Sikesha, program studi Ekonomi Syariah dari kampus ITB AAS Indonesia. Perkenankan, saya di sini untuk menyampaikan beberapa materi. Yang pertama, mengetahui sistem dan prosedur prinsip ijarah, rukun ijarah, syarat ijarah, jenis ijarah, pembatalan ijarah, landasan hukum ijarah, dan skema pembiayaan ijarah. Kemudian yang kedua, mengetahui sistem dan prosedur KOD, syarat dan rukun KOD, ketentuan umum KOD, sumber dana KOD, fungsi KOD, macam-macam KOD, pengakuan dan pengukuran KOD, penyajian KOD, kegunaan KOD dalam perbankan syariah, dan landasan hukum KOD. Kemudian yang terakhir, mengetahui sistem dan prosedur prinsip wadiah, jenis wadiah, rukun wadiah, syarat wadiah, faktor batalnya akad wadiah, serta landasan hukum wadiah. Yang pertama, kita akan membahas ijarah. Sistem dan prosedur ijarah. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti menurut bahasanya adalah al-iwad, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah ganti atau upah. Secara etimologi, ijarah bermakna menjual manfaat. Ulama Hanafiyah berpendapat ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Secara terminologis, ijarah adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu atas dijelaskan sifatnya dengan tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula. Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya dan bukan bendanya. Berikutnya adalah rukun ijarah. Yang pertama, ada orang yang menyewakan suatu barang atau muajir dan mustajir. Yang kedua, ada akad penyewa dan yang menyewakan. Kemudian ada ijab qabul atau sigot. Ada upah atau ujrah. Ada manfaat baik antara pihak yang menyewakan dan pihak menyewa. Kemudian syarat ijarah. Yang pertama, kedua belah pihak yang melakukan transaksi ijarah sudah dewasa atau balik dan berakal atau tidak mabuk. Yang kedua, kedua pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan dari pihak manapun. Yang ketiga, barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya. Yang keempat, barang yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai syariat Islam. Kemudian yang kelima, barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak mujar atas seizin pemiliknya. Kemudian yang keenam, manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan jelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis ijarah. Jenis ijarah di sini yang pertama berdasarkan objek yang disewakan. Kemudian yang kedua berdasarkan PSAK nomor 107. Jenis ijarah menurut objek yang disewakan. Yang pertama, ijarah manfaat. Ijarah jenis ini memiliki objek sewa berupa aset yang tidak bergerak seperti rumah, kendaraan, pakaian, perhiasan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ijarah pekerjaan. Ijarah atas pekerjaan mengarah kepada objek sewa yang berbentuk pekerjaan atau jasa, yakni seperti menjahit baju, memperbaiki barang, membangun bangunan, mengantar paket, dan lain-lain. Kemudian jenis ijarah berdasarkan PSAK nomor 107. Yang pertama, ijarah asli. Ijarah asli adalah transaksi sewa-menyewa terhadap objek ijarah yang dilakukan tanpa adanya perpindahan hak kepemilikan atas aset atau barang tersebut. Yang kedua, ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu ijarah muntahiyah bitamlik atau yang disingkat sebagai MBT ini adalah akad ijarah yang terjadi adanya perjanjian atau wa'ad perpindahan kepemilikan objek yang disewakan tersebut pada waktu tertentu. Yang ketiga, jual dan ijarah.
Transaksi ijarah ini dilakukan saat objek ijarah yang telah dijual kepada pihak lain, kemudian disewa kembali karena penyewa atau pemilik sebelumnya masih membutuhkan manfaat yang ada di objek tersebut. Kemudian yang keempat, ijarah lanjut. Ijarah lanjut merupakan kegiatan menyewakan lebih lanjut barang atau aset yang sebelumnya telah disewa dari pemilik kepada pihak lain. Berikut adalah sebab-sebab pembatalan ijarah. Yang pertama, objek sewa hilang atau musnah. Kemudian masa sewa menyewa yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak telah berakhir. Yang ketiga, terjadi uzur pada salah satu pihak. Kemudian yang keempat, objek sewa hilang atau musnah. Berikut adalah landasan hukum ijarah. Menurut Quran Surat At-Talaq, surat ke-65 ayat 6 yang berbunyi, tempatkanlah mereka atau para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka, istri-istri yang telah ditalak itu, sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu yang baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Kemudian pada surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 26 dan 27 yang memiliki arti, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita. Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Berkatalah dia Syuaib, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun, dan jika kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu. Maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." Berikut adalah skema pembiayaan ijarah. Kemudian saya akan menjelaskan skema pembiayaan tentang ijarah ini. Yang pertama, nasabah mengajukan pembiayaan ijarah ke bank syariah. Kemudian bank syariah membeli atau menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek ijarah dari supplier atau penjual atau pemilik. Kemudian setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank mengenai barang objek ijarah, tarif ijarah, periode ijarah, dan biaya pemeliharaannya, maka akad pembiayaan ijarah ditandatangani. Nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki. Kemudian yang keempat, bank menyerahkan objek ijarah kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Setelah periode ijarah berakhir, nasabah mengembalikan objek ijarah tersebut kepada bank. Bila bank membeli objek ijarah tersebut al-bai awal ijarah, setelah periode ijarah berakhir, objek ijarah disimpan oleh bank sebagai aset yang dapat disewakan kembali. Bila bank menyewa objek ijarah tersebut al-ijarah wal ijarah atau ijarah paralel, setelah periode ijarah berakhir, objek ijarah tersebut dikembalikan oleh bank kepada supplier. Jenis barang atau jasa yang dapat disewakan adalah barang modal berupa aset tetap, misalnya bangunan, gedung, kantor, ruko, dan lain-lain. Barang produksi seperti mesin, alat berat, dan lain-lain. Barang kendaraan transportasi seperti transportasi darat, laut, dan udara. Jasa untuk membayar ongkos seperti uang sekolah atau kuliah, tenaga kerja, hotel, angkut atau transportasi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang qard. Berikut adalah sistem dan prosedur prinsip qard. Menurut Bank Indonesia, qard adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Qard berlaku tanpa imbalan karena meminjamkan uang dengan imbalan adalah riba. Pada dasarnya, riba qard adalah hasil keuntungan yang didapatkan dari tambahan pembayaran pokok pinjaman yang disyaratkan oleh peminjam, sehingga pemberi utang dapat mendapatkan hak kelebihan dari si penerima utang. Berikut adalah syarat dan rukun qard. Yang pertama, peminjam atau muqtarid. Pihak peminjam harus seorang yang ahliyah muamalah, yang berarti harus balik, akal waras, dan tidak mahjur, atau secara syariat tidak diperkenankan mengatur hartanya sendiri. Yang kedua, pemberi pinjaman atau mukrid. Pihak pemberi pinjaman haruslah seorang ahliyat at-tabaru atau layak bersosial,
dengan arti mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. Dalam qard, seorang mukrid meminjamkan dananya tanpa paksaan dari pihak lain. Kemudian yang ketiga, dalam perbankan syariah, qard dijalankan sebagai fungsi sosial bank. Dananya biasa berasal dari dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun oleh agniya atau dari sebagian keuntungan bank. Barang atau utang atau mu'ud alaih, barang yang digunakan sebagai objek dalam qard harus dapat diakad salam. Dengan bisa diakad salam, maka barang tersebut dianggap sah untuk dihutangkan. Yang kelima, ijab qabul atau sikot. Ucapan dalam ijab qabul harus dilakukan dengan jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian saya akan menjelaskan ketentuan umum qard. Berdasarkan fatwa MUI DSN nomor 19/DSN MUI/IV/2001 tentang Al-Qard, pelaksanaan akad qard memiliki sejumlah keuntungan yang harus diperhatikan dan dipatuhi sebelumnya. Berikut adalah di antaranya. Yang pertama, Al-Qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah atau muktarid yang memerlukan. Kemudian yang kedua, nasabah Al-Qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang disepakati bersama. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. LKS atau Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu. Kemudian yang kelima, nasabah Al-Qard dapat memberikan tambahan sumbangan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Kemudian yang terakhir, jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS yang telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus atau write off sebagian atau seluruh kewajibannya. Sumber dana qard. Berdasarkan fatwa MUI, pendanaan qard berasal dari: yang pertama, bagian modal lembaga keuangan syariah. Yang kedua, keuntungan lembaga keuangan syariah yang disisihkan. Yang ketiga, lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada lembaga keuangan syariah. Berikut adalah fungsi qard. Yang pertama, membantu nasabah yang sedang membutuhkan dana cepat untuk kebutuhan yang mendesak. Qard Hasan yang menjadi pembeda lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional karena membawa misi sosial di dalamnya. Yang ketiga, misi sosial ini dapat meningkatkan citra positif dan loyalitas masyarakat pada lembaga keuangan syariah. Adalah macam-macam qard. Yang pertama, akad qard yang berdiri sendiri dan hanya bermaksud sebagai tujuan sosial sesuai dengan apa yang tertera di fatwa MUI DSN nomor 19 DSN MUI/IV/2001 yang menjelaskan bahwa akad ada bukan sebagai kelengkapan transaksi atau sarana untuk mencari keuntungan. Kedua, akad qard yang terjadi sebagai sarana untuk melengkapi transaksi lain yang bersifat komersial atau termasuk ke dalam akad-akad muwadah untuk mendapatkan keuntungan. Pihak ketiga hanya dalam menggunakan harta tersebut untuk tujuan komersial seperti pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah, produk rahan emas, pengalihan utang, dan ajakan piutang. Berikut adalah pengakuan dan pengukuran qard. Berdasarkan OJK, perlakuan akuntansi akad qard memiliki penjelasan, pengakuan, dan pengukuran seperti di bawah ini. Yang pertama, pinjaman qard diakui sesuai dengan besarnya jumlah yang dipinjamkan pada saat transaksi terjadi. Kemudian biaya transaksi, bonus atau ujrah yang dananya bersumber dari modal bank diakui sebagai pendapatan operasional lainnya sesuai dengan jumlah yang diterima. Yang ketiga, biaya administrasi, bonus atau ujrah yang dananya bersumber dari dana pihak ketiga diakui sebagai pendapatan utama lain dan hasilnya kemudian dibagi sesuai dengan besar jumlah yang diterima. Penyajian qard. Penyajian qard dalam bidang perbankan dan keuangan diatur oleh OJK sebagai berikut. Yang pertama, pinjaman qard yang bersumber dari modal, bank, dan dana pihak ketiga disajikan pada pos pinjaman qard. Yang kedua, penyisian penghapusan aset pinjaman qard disajikan sebagai pos lawan atau kontrak akun pinjaman qard. Kegunaan qard dalam perbankan syariah. Pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah. Yang kedua, pinjaman untuk talangan keperluan haji. Kemudian pinjaman untuk pengusaha kecil, pinjaman kepada pengurus atau karyawan bank. Landasan hukum qard. Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 245 yang berbunyi, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjamlah pinjaman yang baik, menafkahkan harta di jalan Allah, maka Allah melipat gandakan kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Serta dari Al-Baqarah surat kedua ayat 280 yang memiliki arti,
Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atas semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang wadiah. Sistem dan prosedur prinsip wadiah. Wadiah berasal dari wadashi syiah yang artinya meninggalkan atau menitipkan sesuatu pada orang lain yang sanggup menjaga sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Wadiah merupakan akad darurat, tolong-menolong atau saling membantu, sehingga masuk dalam kategori akad non-profit. Namun, akad ini bisa menjadi akad muwadah atau transaksi pertukaran atau tijarah atau transaksi motif profit jika disepakati ada skema bisnis berupa jual beli manfaat barang atau sewa fasilitas dan atau jual beli manfaat perbuatan jasa atas penitipan sesuatu tersebut. Jenis-jenis wadiah. Yang pertama, wadiah yad amanah, wadiah yang asli. Tidak terjadi pengubahan esensi akad. Titipan yang berlaku sesuai kaidah asal titipan, yakni menjaga amanah. Penerima titipan tidak mempergunakan barang titipan dan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut. Contoh safe deposit box. Nasabah menitipkan barang kepada bank syariah. Sejak awal transaksi disepakati adanya jual beli manfaat barang atau sewa penyimpanan dan atau jual beli manfaat perbuatan atau jasa penjagaan atau pemeliharaan barang titipan tersebut, sehingga bank syariah boleh mengenakan fee kepada nasabah. Yang kedua, wadiah yad domamah. Wadiah di mana penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kalau si pemilik menghendakinya. Wadiah yad domamah ini terjadi tahawul al-aqd atau perubahan akad dari akad titipan menjadi akad pinjaman oleh karena titipan tersebut dipergunakan oleh penerima titipan. Dengan demikian, pada skema wadiah yad domamah ini berlaku hukum pinjaman qard, atau jika barang titipan dihabiskan, atau pinjaman ariyah, atau jika barang titipan tidak dihabiskan. Rukun wadiah. Yang pertama, adanya ijab dan qabul atau sigat. Yang kedua, harta atau barang yang bisa dititipkan hanyalah barang yang hanya bisa disimpan. Barang yang tidak dapat disimpan seperti benda yang jatuh ke dalam air atau hewan yang tengah kabur ke alam liar tentu tidak dapat dititipkan. Yang ketiga, harta atau barang yang dititipkan harus halal. Yang keempat, barang yang dititipkan adalah barang yang memiliki nilai atau qimah sehingga dapat dilihat sebagai mal. Yang kelima, untuk melakukan wadiah harus ada orang yang menitipkan barang, orang yang dititipkan, wadiah atau barang yang dititipkan, dan ijab kabul atau sigah titipan. Berikut adalah syarat wadiah. Yang pertama, baik orang yang menitipkan atau orang yang dititipkan keduanya harus berakal. Dua, kedua belah pihak harus telah balik dan mumayyiz. Namun, ada ulama yang mengatakan bahwa anak di bawah umur boleh melakukan akad wadiah selama tidak ada syarat dan ketentuan perdagangan jual beli yang sulit dipahami oleh anak kecil tersebut. Yang ketiga, harta atau barang yang dititipkan harus dapat diberikan secara fisik. Berikut adalah faktor batalnya akad wadiah. Yang pertama, meninggalnya orang yang menitipkan barang atau orang yang dititipkan barang. Yang kedua, adanya pengembalian barang dari orang yang dititipkan, baik itu sesuai permintaan orang yang menitipkan ataupun tidak. Yang ketiga, apabila salah satu pihak berada dalam kondisi koma berkepanjangan atau hilang akal. Yang keempat, terjadi hajar atau legal restriction, yang dimana hilangnya kompetensi penitip ataupun yang dititipi mengalami kebangkrutan atau pailit. Yang kelima, apabila terjadi pemindahan kepemilikan, yaitu pihak yang dititipi mentransfer hak milik barang kepada pihak lain dengan cara dijual atau diberikan sebagai hadiah. Landasan hukum wadiah terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang memiliki arti, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.